Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Berjumpa kembali. Aku mau membahas soal Inter lawan Atalanta besok. Ini sebenarnya pertandingan yang menarik sekali. Kenapa? Karena musim lalu Atalanta ini tim yang terhitung sangat produktif. Musim lalu itu Atalanta skor 90 gol dari 38 pertandingan. Sedangkan Inter 89 gol. Jadi musim lalu Atalanta itu lebih produktif dari Inter. Bayangkan lebih produktif dari juaranya Serie A. Tapi musim ini jauh banget. Musim ini istilahnya Inter Milan scoring goal for fun. Jadi senang-senang gitu loh untuk mencetak gol. Inter Milan paling produktif, 18 gol. Musim ini baru berapa sih? 4 pertandingan ya? Apa 5 pertandingan? Aku lupa. Kayaknya 5 pertandingan ya. Sedangkan Atalanta cuma 6 gol. Jauh banget. Itu 3 kali lipatnya Atalanta. Di sisi lain, pertahanan Atalanta sangat bagus. Karena baru kebobolan 4 gol musim ini. Dari 5 pertandingan 4 gol itu terbaik kedua. Yang pertama itu Milan. Pertahanannya paling bagus. Baru kebobolan 2 gol. Yang kedua ya Atalanta baru kebobolan 4 gol. Gila. Sedangkan Inter ya so far sudah kebobolan 5 gol ya. Coba kita lihat ini tabelnya. Inter Milan peringkat kedua. Jadi sudah mencatat 18 gol, kebobolan 5, selisih gol 13. Poin 13. Kemudian Atalanta ada di peringkat 5. 10 poin. Baru memasukkan 6 gol, kebobolan 4. Jadi defisitnya selisih golnya 2. Kemudian kita lihat statistik. Ya, pencetak gol terbanyak so far Immobile dari Lazio. Yang kedua Dzeko. Gila. Dzeko ini baru masuk musim ini. Itu gratisan pula. Jadi Diplot memang menggantikan Lukaku. Bayangkan striker Gae 35 tahun dapat gratis. Sudah jadi top scorer klub, Pak. 4 gol. Jadi masih ibaratnya rata-rata satu pertandingan 1 gol. Penyerang Atalanta tidak masuk ini. Kemudian asis, Nicolo Barella 4 asis. Pemimpin klasemen asis ini Nicolo Barella. Nanti aku mau bikin konten khusus ngebahas Barella doang. Nah, kemudian kalau rekor head to head gimana? Inter dong. Ini aku bacain aja ya. Ya, Inter rekor head to head-nya lebih bagus, menang 16 kali, seri 3 kali, dan 4 kali kalah. Jadi itu total dari 23 pertemuan. Kemudian untuk 3 pertemuan terakhir, Inter menang 2 kali dan seri 1 kali. Yang menariknya dari 5 pertandingan terakhir, itu tidak ada yang terjadi gol 3 atau lebih. Jadi kelihatannya ini pertandingan bakal ketat karena apalagi pertahanan Atalanta sangat bagus. Kemudian kalau prediksiku sih Atalanta mungkin akan tetap menjaga stylenya seperti yang sudah ya dengan defense yang solid. Sementara Inter ya pasti akan menyerang habis-habisan karena Inzaghi ball memang stylenya Inzaghi seperti itu. Kalau kalian lihat juga Lazio musim lalu kan memang walaupun gagal juara tapi gaya bermainnya memang atraktif. Nah, kalau prediksi line up, ya aku prediksi Inter aja ya. Karena terus terang Atalanta aku nggak terlalu ngerti ininya. Pertama dari goalkeeper, pastilah masih Handanovic. Karena walaupun sebelum-sebelumnya blunder, tapi kemarin lawan Fiorentina, our hero man. Kalau itu babak pertama kalau bukan Handanovic bisa sampai 3 gol kita kebobolan. Penyelamatannya dia bagus banget. Jadi nggak ada alasan untuk tidak pasang Handanovic. Kemudian untuk back ya pastinya masih dengan formasi 3 back. 3 back kita Bastoni, Skriniar dan De Vrij itu mereka lagi nggak ada masalah. Jadi kayaknya sih masih akan tampil 3 ini karena ya gimana nggak ada masalah, nggak ada cedera. Atau mungkin kalau ada rotasi mungkin Ranocchia yang main atau seperti sebelumnya Di Marco kan bisa juga dipasang sebagai center back dengan sesekali menyerang. Kalau sebelumnya itu kan biasanya dari 3 back itu yang suka maju ke depan itu si Bastoni. Kecuali kalau tendangan pojok ya udah semua di depan karena itu tukang sundul semua. Tapi kalau yang dari open play itu kayaknya Bastoni aja yang maju. Jadi kalau dipasang Di Marco
pasti hampir pastilah Bastoni yang didudukkan sementara. Jadi kalau prediksiku sih masih tetap Bastoni, Skriniar, De Vrij. Nah kemudian ke tengah, mulai dari wingback kanan ya. Pertandingan lalu Darmian mainnya bagus sekali. Tapi pertandingan sebelumnya lagi Dumfries lebih bagus lagi. Jadi terus terang aku agak mana ya yang antara Dumfries dan Darmian. Tapi kayaknya Dumfries deh. Karena ya Darmian kan sudah main yang pertandingan lalu. Jadi kemungkinan untuk besok ini si Dumfries yang main. Kemudian kalau di tengah pasti masih lah itu Brozovic dari sebagai DLP. Kemudian di kanan Barella katanya sudah fit juga, Barella pasti main. Nah di kiri ini kayaknya Calhanoglu lagi karena si Sensi masih belum. Kalau Vecino, Gagliardini ya sebelumnya memang mainnya masih bagus, tapi kok kayaknya masih my bet is on Calhanoglu. Tapi kita lihat aja besok. Kemudian di kiri, nah ini antara Perisic atau Di Marco. Tapi kayaknya sih Perisic karena pertandingan lalu dia man of the match. Wah dia menyerang dan bertahannya. Ingat loh, Perisic itu sejatinya itu pemain sayap, penyerang sayap. Tapi kemarin tuh dia bertahannya bagus banget. Jadi kecuali si Inzaghi dia mau rotasi pemain, mungkin yang dipasang Di Marco. Tapi kalau prediksiku sih lebih mungkin Perisic karena lagi on fire bener. Lanjut ke depan. Satu yang sudah pasti Dzeko. Dzeko sudah pasti main karena dia itu sebagai towernya Inter. Kalau dikasih bola lambung dia yang bisa istilahnya post player, memantulkan bola ke gelandang-gelandang itu kan, misalnya dari back atau misalnya dari Brozo kasih bola lambung ke depan itu dipantulkan oleh si Dzeko, nanti yang dapat kan bisa Barella, bisa Calhanoglu. Jadi kalau aku sih pasti Dzeko pasti main kalau dia ndak cedera. Nah kemudian yang kedua, pendampingnya Dzeko siapa? Korea belum fit bener, walaupun cederanya dikatakan tidak serius, tapi kayaknya belum fit. Jadi hampir pasti Lautaro Martinez. Kemarin Alexis Sanchez pas main dari bench juga bagus sebenarnya. Sebenarnya aku mau lihat gimana kalau Dzeko sama Alexis Sanchez main dari awal. Ya tapi gimana ya kalau ngelihat stylenya Inzaghi so far, lebih mungkin Lautaro yang main. Nah kalau menurut kalian bagaimana nih? Siapa yang main? Martinez atau si Alexis Sanchez nih? Kalau skor akhir, prediksi skor kayaknya ini bakalan ketat banget. Paling selisih 1 gol. Antara 1-0, Inter menang dong, atau 2-1. Karena seperti yang aku udah bilang, secara histori memang 5 pertandingan terakhir itu tidak pernah lebih dari 3 gol ininya, skor akhirnya itu. Nah, tapi faktor yang jadi pembeda itu kan musim lalu kan Conte. Kita tahu Conte itu memang bukan tipikal permainan yang menyerang banget, sedangkan Inzaghi musim ini ya 18 gol, baru 5 pertandingan sudah 18 gol. Jadi rekor yang tidak pernah lebih dari 3 gol satu pertandingan itu mungkin saja pecah besok malam. Kita lihat aja. Oke, kalau menurut kalian gimana prediksi line up-nya? Kalau menurut prediksi kan sudah aku sampaikan tadi. Coba komen ya. Oke, sampai jumpa besok. Jangan lupa nonton. Hehe, ciao guys.